Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ulama anal ajilla yang mulia Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Anik Muhammadun, yang mulia Rais Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Kiai Ubaidillah Shadaqah, yang saya hormati Syekhul Ma'had, pengasuh pondok pesantren Al-Musyafa Kiai Mukhlis Musyafa, yang saya hormati Kepala Kesbangpol yang mewakili Gubernur. Alhamdulillah kelihatannya NU juga ini, cuma kurang wawu saja. Dan jajaran Forkompinda yang hadir, yang saya cintai, para jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama baik Syuriah maupun Tanfidiyah, jajaran PCNU se-Jawa Tengah, Syuriah dan Tanfidiyah yang hadir, para nyai, hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah. Ini memang sengaja saya minta supaya ditaruh kursi di depan ini, karena saya ingin supaya nanti kita bisa berdialog, jadi tidak cuma penjenengan mendengarkan saya pidato saja, walaupun saya ini cucunya Kiai Bisri Mustafa, tapi karena saya ketua umum PBNU, saya lebih senang kalau kita berdialog, sehingga saya juga tahu apa yang ada di dalam pikiran panjenengan semua sebagai pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan ini. Memang sudah saya niati, ini saya jadi ketua umum PBNU ini, saya niati cuti ngiyai saya. Makanya kalau sebelum ini saya biasa pakai sarung, tidak mau sekarang udah sarungan saya. Saya mau pakai celana terus supaya kelihatan eksekutif. Ya. Saya juga tidak mau pengajian pokoknya, jangan coba-coba ngundang saya pengajian. Saya tidak mau pengajian ya, kalau pidato ketua umum boleh, tapi pengajian enggak, supaya apa? Supaya saya sendiri tidak merasa jadi kiai, dan orang juga tidak melihat saya sebagai kiai. Ini penting untuk ketua umum PBNU itu. Ya, kenapa? Karena ketua umum PBNU itu dalam banyak persoalan harus rembugan dengan berbagai macam pihak mengenai banyak hal. Termasuk hal-hal yang ora pantes nek dirembuk kiai. Banyak hal yang kalau kiai yang ngerembuk nggak pantas, tapi ketua umum harus mau ngerembuk, itu banyak.
Maka penting saya jadi eksekutif begini ini, supaya pihak-pihak itu tidak sungkan ya, untuk rembukan dengan Ketua Umum PBNU. Dan saya juga tidak punya hambatan mental. Supaya nyang-nyangan, nyang-nyangan ngono ae. Itu maksudnya begitu. Kiai ora pantes nyang-nyangan, kiai nyang-nyangan. Ya, nah, Bapak sekalian saya hormati, saya senang, sebetulnya sudah lama saya tahu bahwa PWNU Jawa Tengah ini punya banyak program yang bagus-bagus. Ya. Dan ya saya sebetulnya cukup sering lah komunikasi dengan Pak Muzamil, dengan Pak Huda soal program-program Jawa Tengah ini. Ya. Dan sehingga segala macam gagasan tentang agenda-agenda itu bisa dijalankan secara nasional. Bukan hanya parsial-parsial sebagian-sebagian saja di berbagai wilayah Indonesia ini, tapi bisa dijalankan secara nasional. Jadi gampangannya kalau dari sudut pandang apa yang sudah dilakukan oleh PWNU Jawa Tengah ini, kita ingin supaya yang bagus-bagus dari program Jawa Tengah ini bisa masuk juga ke dalam program nasionalnya PBNU. Begitu juga berbagai macam program yang sudah dikerjakan itu nanti, ini harus dimasukkan ke dalam skema agenda nasional PBNU. Ya. Nah itu berarti bahwa nanti saya kira ada banyak bagian dari inisiatif-inisiatif PWNU Jawa Tengah ini yang akan ditularkan kepada PWNU dan PCNU lain di seluruh Indonesia. Nah di sisi lain tentu nanti juga diperlukan penyesuaian supaya klop antara rancangan di tingkat PW ini dengan rancangan nasional itu jadi klop. Besar Nahdlatul Ulama itu hanya potret-potret kecil saja. Tapi ada keadaan besar yang luar biasa. Ya, ini baru NU. Apalagi negara. Tambah berat lagi bebannya negara. Pilihan-pilihannya itu sering sulit. Dan terpaksa diambil keputusannya karena menghadapi krisis di masa depan. Saya itu terus terang aja, tadinya itu saya kaget juga ada keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Itu kaget saya. Apa ya sebabnya? Karena saya belum pernah mikir soal itu tadinya. Saya anggap Jakarta itu sudah mapan, sudah enggak perlu dipikir lagi, kira-kira gitulah. Adanya begitu selama ini. Tiba-tiba ada gagasan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang kemudian diberi nama kota Nusantara itu. Tadinya saya kaget, tapi setelah saya pelajari segala seluk-beluknya, saya melihat bahwa ini memang diperlukan. Kenapa? Karena untuk menghadapi dinamika bukan hanya Indonesia tapi juga internasional yang begitu keras nantinya ini diperlukan keputusan-keputusan yang kokoh di tingkat negara. Yang utuh dan kokoh di tingkat negara. Itu yang selama ini saya sebut sebagai koheren. Butuh koherensi. Utuh dan kokoh. Ya. Nah di Jakarta itu Pak, itu sudah terlalu ruwet keadaannya. Begitu banyak orang, sehingga orang bisa dengan mudah sedikit-sedikit demo itu gampang. Demo itu jangan dikira soal remeh. Itu bisa jadi konsolidasi yang bahkan membahayakan negara, kita sudah pernah mengalami itu.
Dan seringkali pemerintah, negara kesulitan untuk membuat keputusan gara-gara demo-demo ini. Di tengah-tengah kepentingan masyarakat yang begitu beragam. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tahu betul bahwa gerakan-gerakan di tengah masyarakat, apalagi berupa demo-demo itu bisa digerakkan demi kepentingan dari luar Indonesia, digerakkan dari luar Indonesia itu bisa. Bisa sekarang. Amerika misalnya punya kepentingan terhadap Indonesia. Ya, itu bisa menggerakkan, membuat gerakan politik di Jakarta dari Amerika, itu bisa. Gitu loh. Nah, maka saya melihat ini masuk akal. Karena kalau di Kalimantan Timur itu nanti yang disuruh demo siapa itu mesti repot gitu. Sehingga pemerintah itu bisa lebih koheren. Itu misalnya seperti itu. Ya. Kedua misalnya soal sekarang ini pemerintah punya program hilirisasi yang jadi kontroversi internasional. Bahkan diajukan ke pengadilan dagang internasional oleh Jerman. Nah, sekarang pemerintah membuat larangan mengekspor bahan mentah, harus diolah dulu. Ngamuk-ngamuk seluruh dunia. Ini perlunya apa ya? Saya melihat, loh, ini memang tidak harus kita lakukan. Kenapa? Ya. Karena pengalaman dari negara-negara lain itu ada negara-negara yang jadi kaya karena menjual bahan mentah. Saudi kaya karena menjual minyak mentah. Negara-negara Timur Tengah lain itu Emirat, Kuwait, Qatar kaya karena menjual bahan mentah. Amerika Latin juga sama. Brasil, Argentina, Venezuela dan lain-lain. Nah, ini bisa jadi naik penghasilannya sampai ke tingkat menengah. Tapi masalahnya kemudian bahan mentah ini itu bisa habis. Ada lagi minyak. Nah, sama dengan sini. Karena kalau kalau bahan mentah habis, kita tidak bisa jualan apa-apa lagi ke luar negeri. Nah, padahal ini ancamannya jelas. Kita ini perkiraan kita sudah kesulitan dengan bahan mentah ini sekitar tahun 2035. Tahun 2035 itu kita sudah kesulitan. Ini adalah pemikiran yang datang karena melihat krisis di masa depan. Keputusan-keputusan yang diambil seringkali tidak mudah, sulit, tapi harus kita lakukan.